Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warani Fatum Gestura, NIM 2018 102103111159. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, jurusan Agribisnis. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 materi dari mata kuliah Operation Research, yaitu Decision Analysis, Program Linear, dan Inventory. Dari ketiga materi tersebut, saya sudah membuat contoh soal, dan untuk pengerjaannya langsung saja kita menuju ke videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama adalah kasus decision analysis. Warani ingin melakukan investasi dan mempertimbangkan 3 jenis investasi, yaitu deposito, saham, dan emas. Kondisi yang mungkin terjadi adalah prospek baik, moderat, dan buruk, dengan probabilitas secara berturut-turut yaitu 0:5, 0:3, dan 0:2. Keuntungan dari investasi yaitu di tabel berikut. Nah, berdasarkan data di atas, bantulah Warani untuk menentukan keputusan investasi yang harus dipilih berdasarkan maximin, maximax, minimax regret, criterion of realism, equally likely, EMV, dan gambar ke decision tree. Langsung saja ke aplikasinya POMQM. Pertama adalah modul decision basis, kemudian new decision tables. Nah, kita isi judulnya terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk number of decision-nya kita kasih 3 sesuai dengan yang ada di soal. Ada baik, moderat, dan buruk. Number of nature states-nya juga kita kasih 3 juga karena ada 3. Kemudian untuk objektifnya yaitu profit, maximize. Kita mencari profit. Lalu kemudian yang pertama seperti biasanya turn awal dan klik OK. Nah, di sini akan muncul tabel seperti ini. Lalu kita pindahkan semua data yang ada di soal ke dalam aplikasi POMQM. Jadi di sini saya langsung percepat saja untuk input datanya biar tidak terlalu memakan waktu. Nah, kemudian dengan alpha 0,3 dari criterion of realism. Jadi kita tulis heuris alfanya itu 0,3. Oke, selanjutnya klik solve dan akan muncul hasil seperti ini. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa maksiminnya yaitu 15 juta dari deposito dan the maximus is 300 juta dari saham. Nah, maksiminnya yaitu 15 juta. Peroleh dari deposito dan kemudian maximusnya itu 300 juta diberikan oleh saham.
Kemudian untuk selanjutnya yaitu minimax regret-nya. Kita ingin mencari minimax regret-nya, kembali ke aplikasi. Dan di sini akan kelihatan kalau kita memencet di solution terus nomor 4. Nah, di sini akan kelihatan dari minimax regret yaitu sebesar 650 juta. 6 maaf, bukan 650 juta, akan tetapi ketik di sini 65 juta. Oke. Nah, kemudian criterion of realism. Nah, akan kita cari selanjutnya. Kita kembali ke aplikasi PomKM. Nah, yang ini minimize saja nggak apa-apa. Kita akan kelihatan di sini. Perbesar dulu biar angkanya semua kelihatan. Nah, setelah itu kita akan melihat ini adalah base Hurwitz-nya. Base Hurwitz itu yaitu criterion of realism. Itu diperoleh base Hurwitz diperoleh nilai 50. Nah, ini adalah criterion of realism-nya yaitu 55 juta rupiah. Nah, kemudian untuk mencari IMV-nya, selanjutnya kita mencari IMV. Itu kembali ke aplikasi PomKM. Dan dilihat di sini ada di tabel awal itu ada tabel MV yang paling bawah yaitu 177.500.000 rupiah. Itu untuk mencari IMV-nya. Nilai 500.000 rupiah. Ini hasil dari IMV-nya sendiri. Nah, selanjutnya yaitu untuk mencari equally likely itu kita harus menjumlahkan prospek baik, moderat, dan buruk, kemudian dibagi menjadi 3 yang ada di tabel soal ya. Nah, selanjutnya bawah ini adalah langsung saja hasilnya. Nah, ini adalah hasil dari equally likely dari deposito, saham, dan emas. 63 juta, 125 juta. Nah, setelah itu kembali ke untuk yang selanjutnya itu draw decision tree. Kita kembali ke PomKM. Nah, klik di decision analysis, kemudian decision. Kita pilih draw at branch. Nah, decision 3 di decision 1 ini. Ya, seperti biasa namanya diganti-ganti sesuai dengan soal. Nah, setelah itu dari tiga branch ini nanti akan kita tambahkan lagi masing-masing 3 branch. Kita klik di nomornya. Nah, yang selanjutnya ditambah lagi, ini juga ditambah. Nah, setelah terbentuk seperti ini, kita masukin data di masing-masing event. Nah, sini kita masukin
namanya terlebih dahulu, nama dari decisionnya kita ganti menjadi deposito saham dan emas. Nah, selanjutnya untuk data dari branch ini kita masukkan sesuai dengan yang ada. Nah, jadi di sini ada soal untuk kasus kedua, yaitu program linear maksimasi. Warani Mebel membuat dua macam kursi tamu, yakni tipe X1 dan tipe X2. Harga jual dan penggunaan sumber daya serta biaya variabel adalah harga jual unit X1 dan X2, yaitu 50.000 dan 70.000. Kemudian biaya variabel satuan produk itu masing-masing 30.000 dan 40.000. Nah, jadi sebelum kita masukkan ke POM-QM, itu kita buat dulu soal seperti ini, kemudian dibuat fungsi tujuan dan fungsi kendalanya. Nah, setelah itu baru kita bisa input ke POM-QM-nya. Nah, di sini di POM-QM buat pertama yaitu buka modul, kemudian disesuaikan dengan apa yang mau kita ambil dari sini, dari sesuai dengan judul, yaitu program linear. Masuk ke modul, kemudian linear programming, kemudian new. Nah, di sini kita ganti judul dulu. Nah, di sini number constraint-nya ini kita ambil dari variabel dari sini kan ada 3, 1, 2, 3. Nah, kita masukin 3. Dan variabelnya tuh ada 2, yaitu X1 dan X2. Kita klik maximize, sekarang kita maximize. Oke, langsung. Nah, di sini kita input saja data-data yang ada di X1. Nah, constraint ini kita ganti saja sesuai dengan yang ada di soal. Oke, jadi di sini sudah terbentuk seperti ini ya. Ini sebelumnya tulisannya constraint 1, constraint 2, constraint 3, kita ganti jadi menjadi kendala 1, kendala 1, kendala 1, kendala 2, dan kendala 3. Nah, ini kendala 1, kendala 2, kendala 3. Jadi kita masukkan buat variabel semuanya di sini. Ini dua variabel ini kita masukkan semuanya ke sini. Kendala 3 ada 1 di sini. Kendala 3. 1. Oke. Kendala 3 ada 0 dan 1. Nah, kemudian ini tuh bisa diganti-ganti. Kebetulan yang ada di sini adalah lebih kecil dan di sini akan muncul. Nah, kemudian untuk RHS di sini ada RHS kendala 1, kendala dan kendala 3, kita masukkan yaitu 400, 240 dan 180. Oke, di sini pertama yaitu 400, di sini 240. Yang kedua itu terakhir yaitu 180. Nah, di sini otomatis ya, otomatis. Di sini ini bisa diganti-ganti karena di sini kecil atau sama dengan, jadi dia akan otomatis sebenarnya. Nah, kemudian setelah itu setelah itu kita akan mencari solusi dari ini adalah hasil dari linear programming result. Nah, dari sini kita dapatkan solusi dari X1 optimalnya yaitu 105, dan untuk X2 yaitu 180, dan keuntungan maksimal yang didapatkan dari X1 dan X2 ini adalah 7.500.000 rupiah. Jadi kita akan menulis di sini kita akan memindahkan ini ke Word biar lebih gampang.
Dari hasil di atas diperoleh, dari hasil di atas kita bisa lihat dapat diperoleh solusi optimal untuk unit X1 yaitu 105 unit, dan unit X2 yaitu 180 unit, dan akan diperoleh keuntungan sebesar 7.500.000 rupiah. Nah, seperti itu jadinya. Oke, baik teman-teman, itu dia kasus program linear maksimal. Kemudian selanjutnya kasus yang ketiga yaitu kasus inventory dan estimasi. Ini adalah soalnya estimasi dalam 1 tahun yaitu sebesar 16.000 unit, ordering cost Rp600 dan unit cost harga per unit yaitu Rp200 dan holding cost sebesar 30% dari unit cost. Nah, kemudian diketahui di sini yaitu D sama dengan 1.600, setup cost yaitu mohon maaf di sini yaitu 600, dan H yaitu 30% dikali 200 dari ini yaitu 60, kemudian unit cost sebesar 200. Kemudian kita langsung saja pindahkan ke form QM-nya. Yang pertama buka modul. Kemudian karena yang mau kita cari di sini adalah inventory, jadi kita klik inventory, kemudian new, dan kita akan cari economic order quantity model sesuai dengan model soal. Nah, kemudian di sini kita akan klik jangan lupa memberi judul apa saja, Warani inventory. Nah, untuk reorder point kita klik no reorder point, kemudian oke. Nah, di sini kita langsung masukkan saja sesuai dengan yang ada di sini, yaitu 16, yang pertama 16.000. Kemudian setup recordingnya itu 600. Dan yang ketiga yaitu 60. Dan yang terakhir yaitu 200. Nah, setelah ini semua selesai, langsung kita klik. Ya, kemudian saya akan menjelaskan hasil dari data yang kita dapatkan di sini. Yaitu yang pertama ini adalah persediaan optimum sebanyak 566 unit, dan kemudian ini adalah average inventory atau persediaan rata-rata yaitu 283 unit. Nah, ini juga ada orders per period dalam 1 tahun. Frekuensi orderannya itu yaitu 28 kali per tahun. Untuk selanjutnya itu ini total inventory atau TIC, total inventory cost, yaitu sebesar 33.941, dan untuk total cost dari inventory ini yaitu 3.233.941 rupiah. Nah, dan untuk umur persediaan atau umur sedia per ordernya kita bisa bagi 360 hari dibagi dengan 28 hari. Maka hasilnya itu yaitu 12,85. Jadi kita bulatkan menjadi 13 hari. Nah, itu merupakan persediaan per ordernya. Itu merupakan hasil deskripsi dari saya tentang hasil data yang dikeluarkan kali ini. Baik, terima kasih.